Karena di Amerika terbukti orang pintar pun terkecoh oleh Zionis, terkecoh oleh kapitalisme, semua menjadi surut kemampuan hidupnya, semua jadi zombie sekarang. Zionis itu kok keji banget gitu, dan Zionis ini jangan kita bawa-bawa lagi di Indonesia karena ini kan terlalu berbahaya ya kalau saya bilang keji banget. Karakteristik Donald Trump, dia adalah semacam epitome dari American hustler atau salesman. Orang Zionis ini kan maunya menciptakan Israel Raya ya, the Greater Israel. Dia minta Al-Aqsa dari Jordan untuk diserahkan kepada Israel otoritasnya. Jadi kita bisa membayangkan nanti Al-Aqsa dihancurkan, bagaimana masyarakat Muslim akan menerima hal ini. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, lama mengenyam pendidikan di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, hampir 30 tahun tinggal di Amerika. Prof. Susi Sudarman. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih atas Sehat, Prof? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Prof, perang kelihatannya agak berkecamuk lagi ya. Setelah kita lihat berita Amerika menyerang Iran dan Iran membalas menyerang pangkalan militer di Kuwait. Bahkan ada drone Amerika yang ditembak jatuh. Sehingga menurut saya perjanjian yang tadinya kita pikir akan udah sampai di ujung, menghasilkan sebuah perdamaian, ini jauh lagi ke belakang. Kira-kira seperti itu gambaran saya, Prof. Tapi yang menarik menurut saya, Amerika ini kan turun naik ya, Prof ya. Besok A, hari ini B, lusa C, seperti Trump. Kok dia mensyaratkan lagi bahwa kalau kita ingin perdamaian, harusnya kita juga memasukkan tentang perjanjian Abraham Accord kan gitu ya. Jadi semakin rumit lah kelihatannya gitu. Menurut Prof. Susi nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di Trump ini? Karena Prof. Susi paham betul nih tentang Amerika nih. Ada dua hal nih. Satu, karakteristik Donald Trump. Ya. Dia adalah semacam epitome dari American hustler atau salesman. Jadi dia gambit aja, dia lempar ini, lalu lempar yang lain lagi, hanya untuk mendapatkan solusi yang terbaik menurut dia. Ini salesman mentality. Yang kedua adalah ideologi Amerika, memang dia percaya pada gold, glory, and power. Artinya kalau itu tidak membawa keuntungan, kalau itu tidak membawa ketenaran, tidak membawa power, dia tidak mau. Dia tetap akan gold, glory, and power sebagai pegangan. Jadi dia ingin mempertahankan hegemoninya dengan segala macam upaya, dengan segala macam harga yang harus dibayar. Ternyata tetap teguh pada hal tersebut. Hanya Xi Jinping yang berani mengusulkan sesuatu dan akhirnya mengagetkan Donald Trump. Jadi ini memang tabiat ideologi Amerika ya, yang dimanifestasikan lewat Trump, kira-kira begitu, Prof? Ya, tapi terutama karena Trump adalah seorang salesman, seorang American hustler. Saya bilang American hustler, ada filmnya tuh American hustler. Kerjanya memang begitu, salesman tuh memang keahlian mereka pitching kan, pitching untuk gambit apa yang dilakukan agar nantinya dia mendapat keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Keuntungan pribadi ya, bukan keuntungan negara Amerika. Egonya juga, pribadi egonya. Karena dia tahu kalau dia surut sebagai seorang pemimpin yang dianggap muscular dan akan menjadi contoh untuk rakyat Amerika, dia berkurang value-nya. Jadi dia akan terus melakukan gambit-gambit yang akhirnya akan menunjukkan, oh dia muscular, dia baik pemimpin, padahal rakyat Amerika udah merasa dia inkompeten ya. Jadi rakyat Amerika pun melihat bahwa sebenarnya Trump ini inkompeten. Tapi kita mungkin juga sedikit paham ya, Prof, bahwa kenapa Trump berbuat seperti ini, karena kan dia menghadapi juga situasi dalam negeri lobi-lobi Yahudi yang begitu kuat ya, sehingga dia tidak bisa dia tidak bisa terlalu jauh melangkah tanpa
kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada Israel. Kira-kira seperti itu ya, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat waktu saya kecil tuh nggak banyak tuh isu-isu Zionis di Amerika ya. Oke. Tahun 60-an. Setelah ada two-state solutions melalui Clinton, itu mulai kelihatan mereka berjuang untuk menghabisi two-state solution idea. Jadi di situ mulai mereka bergerak cepat untuk melakukan lobby-lobby agar anggota Kongres, baik House of Representatives maupun Senate itu terpilih karena uang AIPAC. Jadi mereka di stranglehold ya, dicekik gitu loh. Oleh kemungkinan yang paling buruk, yaitu mereka tidak terpilih lagi seperti Thomas Massie. Thomas Massie kalah karena lawannya itu dengan duit yang berjuta-juta dolar, akhirnya bisa mengalahkan Massie yang membuka tabir Jeffrey Epstein. Dia dikalahkan. John Cornyn juga begitu. Jadi lawannya ini seorang gangster, si Paxton, malah justru dia ini pilih. Jadi ada satu situasi di Amerika yang mungkin kita bisa belajar ya. Ada perbedaan-perbedaan antara rakyat di daerah pedesaan, rural areas, yang menumbuhkan pertanian dan sebagainya, dengan orang yang di kota-kota, urban. Karena urban itu biasanya yang tinggal adalah imigran-imigran yang berambisi untuk memperbaiki nasibnya. Orang yang rural itu lebih religious, lebih Christian, lebih tidak terdidik dibandingkan orang imigran di kota-kota yang berusaha terus untuk naik statusnya. Nah, sekarang kalau perbedaan ini tidak cepat teratasi, memang akhirnya mereka menjadi MAGA. Make American Great Again. Jadi mereka jadi red state, dan Demokrat terlalu lama sudah berkuasa tanpa berpikir bahwa kamu harus memperhatikan rakyat. Jangan hanya karena kamu bersuara untuk pro rakyat, padahal kamu tindakannya tidak seperti demikian. Akhirnya mereka lupa DPRD di negara-negara bagian itu sudah dikuasai Partai Republik. Dan DPRD itu yang menentukan distriknya. Distriknya akan di gerrymander seperti apa. Sekarang mereka karena udah menguasai DPRD dan hanya sebagian yang bisa diluluhkan oleh Partai Demokrat, mereka akan mengunci semua daerah-daerah gerrymander yang bisa memilih anggota Kongres kulit hitam. Jadi nanti mungkin House of Representatives akan berkurang jumlah congressman kulit hitam. Bukan hanya gerrymander, dia dipecah gerrymanderingnya supaya nggak majority black. Juga diharuskan mempunyai identitas. Dan orang-orang kulit berwarna itu biasanya lebih miskin, lebih takut untuk pergi ke kantor municipal government untuk meminta identitas, karena identitas itu bisa SIM, bisa identitas state ID dan sebagainya. Akhirnya mereka akan kesulitan dalam memilih. Karena akan diminta. Jadi identitas itu formula lain untuk merepresi agar orang kulit hitam tidak memilih. Juga TPS yang kita drive by gitu, pakai mobil, masukin itu ballotnya di situ, udah nggak ada lagi sekarang. Jadi mereka memang sengaja merepresi orang kulit berwarna dan imigran, karena mereka mengasumsikan Demokrat itu baik terhadap imigran yang lawless, yang masuk itu untuk menambah voting mereka. Jadi apakah tuduhan ini benar apa tidak? Yang penting sekarang udah kacau banget, karena nantinya pemilu ini akan dijaga oleh tentara Amerika. Jadi pemilu setelah yang akan dilaksanakan di bulan November, nanti itu melibatkan tentara di sana? Tentara Amerika. Untuk meyakinkan bahwa itu tidak ada rigged election atau stolen votes dan sebagainya. Ini masih diperdebatkan ya oleh Kongres ya, bahwa mereka boleh masuk itu. Kalau tadi sesuai yang apa Prof. Susi sampaikan, ya gambarannya seperti itu, maka kita bisa khawatir dong bahwa pemilu setelah nanti yang dilaksanakan November, yang tadinya kita berharap bahwa Trump akan terjungkal, itu sebenarnya sebaliknya yang terjadi. Dan kebanyakan orang miskin itu bukannya memperbaiki nasib mereka dengan voting, malah mereka enggan bervote. Nah itu dia. Hanya satu-satunya presiden Amerika yang berhasil disebut sebagai presiden orang kulit berwarna adalah Bill Clinton. Dia dari Arkansas tapi pendukungnya orang kulit hitam semua. Nah kalau
sekarang makin dipersulit cara mereka memilih, pasti kita nggak bisa terlalu berharap banyak lah bahwa pemilu setelah ini akan menggulingkan pemerintahan jahanam Trump. model Donald Trump ini. Walaupun kemarin ada demo yang mencengangkan 8 juta orang, tapi itu nggak bisa merepresentasikan bahwa kira-kira nanti hasil dari pemilu bulan November itu menggambarkan bahwa rakyat sudah menolak Trump. Kecuali kalau misalnya benar-benar ada bensin naik jadi $6, $7, $8, mungkin benar-benar akan berontak. Tapi ini kemarin saya lihat di TV agak menurun sedikit dari $5 jadi $4 berapa sen gitu loh. Okay. Jadi diupayakan karena kan mungkin bensin dari Venezuela udah masuk, lalu bisa didistribusikan sekalipun ada masalah Selat Hormuz, jadi harganya agak menurun sedikit. Saya kurang periksa. Tapi seperti perang ini sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Donald Trump karena dia sudah mempunyai minyak dan mempunyai LNG. Jadi nantinya Amerika adalah the biggest exporter of LNG and oil and gas. Artinya, sebetulnya kalau menambah lagi dengan supply dari Iran, luar biasa. Jadi dia tetap akan duduk di situ dan bilang kepada Xi Jinping, udahlah kamu urusin nih Iran, tekan aja dia. Kamu nanti boleh beli dari saya minyaknya. Dengan harga murah. Dengan harga murah. Kira-kira seperti itu, Prof. Kan hustler dia. Iya, Dia kan apalagi kan dia udah kuasai salesman. Venezuela ya. Ya, Venezuela itu banyak banget. Jadi tanpa Iran pun dia udah berkecukupan gitu. Oke. Apalagi tambah Iran lagi, tambah rakus dia. Maksudnya Iran juga mau diambil. Oke, Prof, apakah kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan Trump sekarang ini adalah kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu di-endorse oleh kelompok-kelompok Yahudi? Artinya gini, kebijakan-kebijakan Trump itu adalah kebijakan-kebijakan yang sebenarnya memang dimaui oleh kelompok-kelompok Yahudi di Amerika. Trump bisa mempertimbangkan dong. Yahudi maunya gini, saya juga maunya tetap berkuasa. Ya udah saya laksanakan apa yang mereka mau juga. Karena sebetulnya orang Zionis ini kan maunya menciptakan Israel Raya ya, the Greater Israel. Dan ini udah mulai terkikis nih. Misalnya dia minta Al-Aqsa dari Jordan untuk diserahkan kepada Israel. Otoritasnya. Jadi kita bisa membayangkan nanti Al-Aqsa dihancurkan, bagaimana masyarakat Muslim akan menerima hal ini. Karena yang akan dibangun adalah kuil ketiga, the Third Temple, di area wilayah Al-Aqsa itu. Jadi kalau saya bilang ini benar-benar ini satu deraan seperti membuat neraka di bumi gitu loh. Kok ada kelompok yang kayak begini gitu untuk kita sebagai manusia normal terheran-heran. Kok ada orang yang begitu ya, nggak punya Zionis kewarasan. itu kok keji banget gitu. Dan Zionis ini jangan kita bawa-bawa lagi di Indonesia karena ini kan terlalu berbahaya ya, kondisi mentalitas mereka dan cara-cara mereka bekerja itu terlalu keji. Kalau saya bilang keji banget. Iya, karena kan kita lihat kemarin ketika para relawan yang ditangkap yang dari 9 dari Indonesia, kita lihat itu cara-caranya langsung cara-cara di luar perikemanusiaan ya, Prof ya. Sehingga ada beberapa negara yang ingin melakukan gugatan kayak Spanyol dan lain-lain sebagainya. Tapi Indonesia kok saya lihat tetap menganggap hal itu yang biasa. Ada pernyataan yang saya masih butuh klarifikasi apakah benar di dalam hal ini Menteri Luar Negeri bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Israel terhadap relawan itu bukan bisa diterjemahkan sebagai penculikan, tapi itu intercept saja katanya. Karena mereka itu memasuki wilayah. Ini kan pernyataan yang menurut saya seolah-olah memberikan dukungan terhadap Israel. Sebelumnya lebih gawat lagi karena dia menyatakan agresornya Iran loh. Dia diagresi, kenapa jadi agresornya Iran, ngerti nggak? Saya agak terheran-heran ya dengan cara-cara yang dilakukan oleh rejim pemerintahan saat ini. Mungkin bukan Kemenlu, tapi ini orang-orang yang kerja untuk rejim. Jadi rejim ya, Prof ya? Rejim. Belum lagi kalau kita lihat, ini kan seolah-olah apa ya, lobby Yahudi itu juga masuk ke Indonesia, sehingga para petinggi-petinggi, para petinggi-petinggi elit itu kan, kalau kita lihat pernyataannya itu seolah-olah ingin melakukan normalisasi terhadap hubungan dengan Israel ya. Kita lihat ada beberapa para pembicara-pembicara misalnya sudah tidak mengalami hambatan untuk masuk di kampusnya, mungkin Prof Susi dan lain-lain sebagainya. Apakah ini bisa diterjemahkan bahwa kita udah mulai berdamai nih
dengan apa ini kelompok Zionis, saya ingin katakan begitu. Saya pikir ini fetishism of money. Oke. Jadi berhala uang itu bagi elit Indonesia. Bukan lagi nurani, bukan lagi kesetiakawanan, kebangsaan dan sebagainya, tetapi memberhalakan uang. Karena memang tuntutan dari society-nya sudah berubah. Nah, ini kenapa dia berubah? Dia harus direkayasa. Setiap negara merekayasa society-nya. Seperti Amerika, siapa yang merekayasa society Amerika? Propaganda, yaitu propaganda dari cultural industry mereka. Misalnya dia lagi lemah, lalu lahir film-film Marvel, lahir film-film Rambo, ya kan? Itu kan merekayasa seluruh bangsa. Nah, kita kurang dalam elan itu ya, semangat untuk kita nih lain dari mereka. Kita harus hilangkan ini kerakusan dan keberhalaan uang ini. Ya, ini keberhalaan uang ini hanya bisa dijelaskan oleh antropolog sebetulnya. Kenapa uang itu menjadi tujuan, menjadi segala-galanya dibandingkan negara, dibandingkan eksistensi negara ini. Karena bisa disintegrate. Kalau Anda meninggalkan sekian banyak rakyat Indonesia, pasti berontak lah. Kalau mereka nggak bisa makan, bagaimana ini? Jadi bukan karena fetishnya elit adalah uang lalu mereka enak-enak aja seperti dalam film-film fantasi gitu ya. Kita harus berjuang untuk meyakinkan mereka setiap society bukan komunitas. Kita membuat society jadi komunitas karena kita merekayasa. Jadi dia komunitas kebangsaan. Nah, ini yang hilang dari era Soekarno ke era Soeharto CS, karena yang diberlakukan adalah sistem perekonomian. Tanpa penjelasan sistem perekonomian itu membutuhkan rambu-rambu, pakem-pakem tertentu supaya sistem perekonomian yang kita anut itu tidak mencelakakan rakyat banyak. Berarti ada kesalahan memilih sistem perekonomian kita. Kan saya paham betul nih, Prof. Susi waktu di Amerika ini pernah belajar di tempat yang sangat kanan dan pernah belajar di tempat yang sangat kiri. Itu gimana menjelaskannya, Prof? Jadi kalau saya lihat kita ini disodorkan model ya, model komunisme dari Rusia dan Cina, model laissez-faire oleh Amerika, terus Pancasila dikecilkan. Lalu sekarang masalahnya kita terlalu lama dididik dengan sistem Amerika. Saya pahamnya filosofi Barat. Saya nggak paham filosofi Cina. Saya nggak paham filosofi Rusia. Jadi untuk saya bergerak, saya solusinya ya udah. Kalau Anda memilih kapitalisme, ada pakemnya, ada cara-caranya. Anda memilih yang mana nih? Laissez-faire capitalism atau korporatis? Itu juga kapitalisme. Yang namanya flexible rigidity. Kenapa dibilang flexible rigidity? Kalau model Amerika itu hire and fire, flexible rigidity artinya dia fleksibel seperti kapitalisme, tapi rigid. Karena dia harus menunggu instruksi dari bawahnya. Embedded gitu loh. Embedded di kalangan serikat-serikat buruh yang menjadi dukungan tripartite pemerintahan mereka. Kalau begitu Indonesia memilih yang mana tuh? Kapitalisme yang mana tuh? Sepertinya kapitalisme mafia oriental. Chaotic capitalism. Karena semua bersuara seperti Barat, tetapi nggak memohon menerapkan aturan-aturan yang bisa membuat kapitalisme itu tidak berbahaya bagi rakyat banyak. Semua berbicara begitu kan, menteri-menterinya, narasumber TV, nggak ada yang bilang, come on, change this, karena ini nggak bisa dilanjutkan. Kalau Anda memakai sistem kapitalisme, ada cara-caranya untuk membuat kapitalisme itu tidak membunuh rakyatnya. Amerika sendiri yang begitu pandai, banyak homelessness-nya. Karena kapitalismenya itu menghijack globalisasi. Itu yang disebut oleh profesor-profesor ekonomi ya kemarin-kemarin ini. Karena mereka udah tahu bahwa akhirnya memiskinkan Amerika globalisasi ini. Karena middle class tidak pernah difikirkan. Middle class bisa hidup enak apa enggak? Ternyata kita contoh juga di sini, middle class kita dibunuhin, maksudnya dikurangi daya kemampuan daya belinya.
Nah, ini kan ada ilmunya, ada pakemnya. Jadi yang saya tuduhkan kepada kalangan yang pandai di Indonesia, kalau menjadi narasumber atau menjadi dosen atau menjadi pejabat, tengoklah cara-cara yang benar, karena itu ada ilmunya semua. Misalnya dalam capitalism, Anda harus paham bahwa capitalism is a process of creative destruction. Anda akan tercerai-berai, termusnahkan karena menggunakan sistem yang Anda tidak paham bagaimana menghela ketamakan itu. Karena setiap kapitalis adalah tamak. Greedy ya? Greedy. Dan itu human nature. Jadi Anda paham dulu. Jadi kalau kawan-kawan saya sekolah dulu bilang, saya belum pernah tuh ketemu orang Amerika yang baik. Dia bilang, orang Amerika yang meloloskan suatu sistem yang memang sangat natural, yaitu keganasan, ketamakan manusia itu adalah landasan dari kapitalisme, dan it's so natural. Jadi itu refleksnya setiap orang untuk memperbaiki kehidupannya. Harusnya kita memperbaiki seluruh rakyat dengan cara-cara yang pas, cara-cara yang sesungguhnya. Mungkin kita harus memikirkan, mengirimkan orang-orang yang belajar dengan beasiswa full. Saya rasa LPDP juga nggak tahu bahwa orang ini akan dikirim ke sekolah mana yang akan membawa kembali ilmu yang bisa memperbaiki sistem kapitalis yang kita anut. Nah, universitas di Amerika adalah the cutting edge of American capitalism. Kita bacanya buku mereka. Apakah Universitas Indonesia adalah the cutting edge of American capitalism? Kan harusnya dia menjadi cutting edge of Indonesian capitalism. Pelajari tukang sayur, pelajari petani, pelajari UMKM yang rakyat banyak kita lihat kalau di seputar jalan-jalan kan itu banyak sekali. Jadi orang Indonesia bukan malas sebetulnya. Kalau kita lihat dinamika ekonomi mereka kuat banget. Waktu kita terjadi krisis, kan yang menyelamatkan tukang tahu dan tempe, Pak. Kelas menengah ke bawah ya? Bukan kita yang bersekolah di universitas yang gajinya hanya segitu aja, gitu nggak? Jadi harus menjadi tabiat para narasumber, para dosen, para minister, para kepala negara. Sistem kamu dipelajari sungguh-sungguh dan elemen rambu-rambunya harus dipelajari supaya tidak membawa kecelakaan bagi bangsa kita. Karena di Amerika terbukti orang pintar pun terkecoh oleh Zionis, terkecoh oleh kapitalisme, semua menjadi surut kemampuan hidupnya, semua jadi zombie sekarang. Termasuk di Pennsylvania, yang kita pikir, homeless hanya ada di California, ternyata di Pennsylvania juga banyak zombies itu. Mereka tinggal di pinggir jalan dan mereka korban dari narkoba. Yang sebenarnya diciptakan oleh opioid, dan opioid itu yang menciptakan adalah seorang Zionis, yaitu Sackler, keluarga Sackler. Berarti kalau menurut saya, Prof, saya coba menyimpulkan sendiri tadi apa yang disampaikan Prof, ideologi-ideologi seperti inilah yang ada di Amerika, yang coba mereka mau ekspor, mau paksakan ke Iran ya, sehingga dengan dalil macam-macam lah, sehingga dia menyerang Iran karena dia ingin memasukkan kepentingan-kepentingan di Iran, dan dia pengen Iran tunduk kepada Amerika yang selama ini menghegemoni negara-negara Teluk yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Prof. Orang Amerika itu tidak comfortable, tidak merasa nyaman kalau sistem mereka tidak disamakan untuk seluruh dunia. Jadi mereka harus melihat, ini free trade berjalan, ini aturan hukumnya berjalan, tapi hanya untuk kepentingan mereka. Mereka nggak berpikir bahwa karena kita tidak punya dana untuk melakukan inductive research, universitas nggak dikasih dana, dosen-dosennya untuk melakukan inductive research, saya tidak bisa menyatakan, hey Profesor Keohane, that's not right. Indonesia bukan seperti Amerika, Indonesia ini seperti begini. Saya nggak bisa menyatakan itu, karena nggak bisa melakukan inductive research. Cases makes theory. Kalau deduktif kan theory applies to cases. Yang ini yang terjadi adalah theory applies to cases. Padahal casesnya harus dipelajari, apakah cases tersebut menjadi teori lain apa bukan. Itu hanya bisa dilakukan dengan dana-dana yang cukup. Seperti Malaysia, dosennya setiap tahun mendapat $150,000.
Oke. untuk melakukan penelitian pribadi-pribadi mereka. Kita dapat 80 juta, alhamdulillah dapat 80 juta. Oke. Nggak bisa melakukan apapun Nggak bisa, juga. ya. Oleh karena itu menurut Prof, bahwa apa yang terjadi sekarang di perang Amerika-Iran ini adalah pemaksaan kehendak Amerika ya untuk ingin memaksakan ya sistemnya ke dengan negara. bantuan militer. Karena national security arrangement itu dibalik economic arrangement mereka. Oke, jadi itu yang terjadi sebenarnya. Ya. Tujuannya itu, Prof ya? Flag, trade follows the flag. Dihancurin dulu, masukin sistem. Oke, tapi kan kelihatannya waktu sekian lama sudah berjalan. Kita bisa menyimpulkan untuk sementara, Prof, bahwa Amerika nggak berhasil nih di Iran. Beda dia berhasil di negara-negara Teluk, bahkan di negara-negara Amerika Latin yang memaksakan. Apa yang membuat Amerika itu tidak berhasil di Iran, dan apa kekuatan Iran sehingga dia mampu mempertahankan ideologinya sampai hari ini sebegitu kuat? Kan kita bisa lihat, Prof ya, bahwa Iran itu punya dignity, punya pride yang kuat sehingga dia tidak bisa dipaksakan seperti negara-negara Teluk yang lain. Apa yang dimiliki Iran ini, Prof, yang tidak dimiliki negara-negara lain, bahkan tidak dimiliki Indonesia, Prof? Yang pertama, geography is destiny. Geografi dia susah, terrainnya gunung-gunung, nggak mudah diakses, sehingga dia terlindungi. Seperti Amerika, geography is destiny untuk mereka. Jauh dari mana-mana dia tidak terserang. Lalu yang kedua, karakter bangsanya yang baik, yang karakter building, rajin, yang dia berupa modal sosial dibuat rekayasa oleh pemimpinnya menjadi semacam society yang berubah menjadi komunitas yang workable. Nah, komunitas yang workable ini harus diciptakan dulu. Kalau enggak, sebuah negara tidak punya kemampuan mempertahankan diri seperti kita sekarang ini. Kita terpecah-pecah dalam berbagai modal sosial yang sebetulnya modal sosialnya harus utuh, dan kita bersama-sama bekerja dengan sukarela untuk membangun bangsa ini. Jadi state building mereka sukses. Itu Iran ya? Iran. Di mana faktor agama itu mayoritas, tetapi faktor agama tidak mengganggu perkembangan ilmu. Jadi selama ini kalau ada propaganda negatif dari Amerika bahwa sistem Republik Islam yang dianut oleh Iran itu sebenarnya agak mengganggu ilmu pengetahuan dan mengandung bias gender, itu sebenarnya propaganda negatif aja diciptakan. Ya. Karena mereka mengalami persaingan, udah disaingi sama komunisme sebagai satu gargantuan ekonomi yang sukses banget. Kalau kita bilang udah jadi adidaya Cina ini. Lalu menghadapi lagi satu sistem yang berdasarkan agama yang sukses menahan serbuan mereka. Jadi ya, dia tidak sanggup kompetisi dengan dua hal yang tiba-tiba kok mencuat menjadi pemenang gitu ya. Nggak bisa. Americans are very competitive. Jadi berarti dari perang ini, Prof, bisa kita simpulkan bahwa nanti mungkin tidak ada lagi hegemoni yang terlalu kuat Amerika. Bahkan dia masih berjuang. Masih berjuang untuk menciptakan hegemoni. Belum tentu dia tidak menelurkan nuklir bom gitu ya. Untuk perkara itu ada kemungkinan nggak, Prof? Kongresmennya, senatornya pada ngomong di TV, ini lagi diambil dari Tucker Carlson. Saya lihat dari Tucker Carlson, dia bilang, Lindsey Graham bilang harusnya boleh tuh kita nuke Iran seperti kita menuke Jepang. Jadi suara dari Kongres, politisi berkuasa kan ini tidak baik ya. Untuk seorang yang agak kurang waras gitu seperti presidennya ya. Jadi bagaimana ini didesak, yang memusuhi negosiasi yang awal yang sudah disetujui itu Roger Wicker, seorang senator, lalu Ted Cruz, seorang senator dari Texas, dan Lindsey Graham. Mereka menyatakan ini merugikan rakyat Amerika. Jadi waktu Donald Trump mengimbuhi lagi dengan Abraham Accord, dia bilang this is
this is okay. Untuk mereka ini yang menyuarakan akan menuklir bom Iran, ini suaranya ditangkap oleh Tucker Carlson. Makanya saya suka melihat Instagram karena bisa dilihat kemarahan orang Amerika asli kepada orang Zionis itu bagaimana. Jadi harusnya Indonesia nggak usah jauh-jauh, buka aja Instagram, semua udah tahu lah. Zionis jangan diundang ke Indonesia, maksud saya. Apalagi masuk kampus, Prof. Apalagi masuk kampus oleh ormas agama yang kita anggap cukup toleran. Ya. Jadi itu ingin melakukan cuci otak bagi generasi-generasi muda di kampus. Sayangnya di situ. Prof, kalau terus misalnya perang ini berlangsung, apalagi tadi Prof katakan anggota Kongres juga sudah menyuarakan itu. Belum lagi kita lihat ini bahwa saya lihat di berita tadi bahwa mungkin hari ini Donald Trump akan mengumpulkan kabinetnya di Camp David kan untuk melakukan rapat. Apakah kira-kira kemungkinan yang akan diputuskan itu akan melanjutkan serangan ke Iran atau kemungkinan besar akan melakukan negosiasi ulang? Sekarang ini summer holiday untuk rakyat Amerika, jadi mereka sangat off benar dengan perang ini karena mereka berlibur dan mereka adalah menangkap kesan pertama bahwa Donald Trump incompetent dan nggak bisa diperbaiki tuh. Karena tadinya negosiasi harusnya menjadi cara untuk menyatakan kepada rakyat Amerika saya kompeten kok. Jadi pilihlah Partai Republik gitu ya. Jadi summer ini 3 bulan berhenti, jeda sedikit, semua TV-TV tentang primaries dan persiapan yang akan menang dalam primaries. Lalu nanti September, Labor Day, itu orang Amerika kembali lagi tune in. Nah di situ, tapi kan kesan dia tentang Donald Trump sudah tertanam 3 bulan sebelumnya. Jadi apakah itu akan efektif untuk mendorong rakyat Amerika untuk memilih Partai Demokrat apa tidak, itu masih a big question mark. Karena gerrymandering ini telah memecah kumpulan-kumpulan distrik yang bisa memilih orang kulit berwarna dan orang Hispanic. Ya itu yang dihindarkan oleh orang kulit putih karena mereka kan white supremacists, mereka skinheads, mereka orang-orang fasis ya. Jadi kalau menurut Prof melihat bahwa sebenarnya polling atau survei yang dilakukan akhir-akhir ini yang memperlihatkan bahwa kepercayaan publik Amerika itu sudah mulai turun drastis terhadap Donald Trump maupun Partai Republikan, itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan bahwa itulah nanti hasil di pemilu November. Itu dia, karena Thomas Massie aja dikalahkan. Massie kan membongkar soal Jeffrey Epstein yang menjadi kunci dari skandalnya Donald Trump, tapi dikalahkan karena uang Yahudi itu, uang AIPAC yang berjuta-juta dolar untuk dialirkan kepada orang yang sama sekali tidak dikenal di Kentucky. Dan itu yang mengalahkan ya? Mengalahkan. Itu karena kekuatan Yahudi ya, Prof? Saya pikir iya, karena uangnya kan yang memiliki orang Yahudi. Di sini kelemahan Amerika. Waktu saya kecil belum segawat ini ya. Sekarang ini sudah benar-benar karena board dari korporasi Amerika yang tadinya White Anglo-Saxon Protestant WASP. Dibuka tahun 86, saya masih di Amerika waktu itu. Jadi yang pertama dibuka boardnya itu adalah Chemical Bank. Chemical Bank membuka boardnya menjadi boleh merekrut orang Yahudi, boleh merekrut orang Asia dan sebagainya. Mulai corruption timbul. Sama dong dengan Indonesia, Prof. Yang kita dikuasai para oligark. Dan dia menguasai para politisi kita, dia membiayai. Mirip-mirip ya? Ya mirip-mirip, cuman masalahnya di sini nggak ada daya untuk mencegah mereka ya. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa Enron misalnya, siapa Enron di situ? Akuntannya orang Yahudi, lulusan sekolah saya Northwestern sebagai accountant, lalu perusahaannya musnah, pegawai-pegawainya kehilangan pensiun. Lalu yang terjadi terus Anderson dihukum oleh, kan di sana perusahaan itu adalah subjek hukum. Jadi Anderson bisa dihukum. Lalu dia mengganti nama jadi Sequest. Jadi Anderson menjadi Sequest. Padahal gedung-gedung di Northwestern masih ada namanya Anderson Building, tapi Andersonnya udah dihukum mati gitu loh ya. Nah, mulailah apa yang disebut oleh pengarang-pengarang sebagai the Roaring 80s, di mana Mike Milken dan semua yang kapitalis-kapitalis Yahudi itu mulai berperan lah dengan merger and acquisition dengan segala macam.
Jadi kekayaan mereka bertambah. Mereka udah kaya dari awalnya, misalnya keluarga Astor, keluarga Harriman, keluarga Rockefeller, keluarga ini kan udah dari awalnya waktu membangun railway. Tapi ada kuncinya satu, waktu saat itu pemerintahan Amerika bangkrut, berhutang $4 juta, lalu datang ke Rothschild. Rothschild bilang, $4 juta sih saya punya, ini emas, silahkan ambil. Tapi kan dengan syarat pasti kan, nggak mungkin kan dia membayar hutang $4 juta di saat awal-awal Amerika berdiri. Nah, mulai itu dia terikat. Sama dengan praktek 9 naga kita di Indonesia ya, agak mirip-mirip. Nah, sangat. Yang sangat. menguasai para politisi kita ya. Ya, karena mereka punya modal. Sekarang seberapa kuat sih presiden-presiden kita untuk melakukan pemberantasan, orang mereka menikmati sogokan dari orang-orang ini, padahal yang dirugikan rakyat banyak. Misalnya under invoicing aja, kenapa mereka boleh mengambil triliunan sedangkan yang masuk untuk Indonesia sedikit sekali? Jadi di sini yang kita harus mulai berpikir, cari solusi. Saya bilang solusinya mungkin kita memilih mahasiswa yang akan kita kirim untuk mempelajari sistem gitu ya di luar negeri, apakah itu ke Germany, apakah itu ke Sweden, lalu mencari jalan bagaimana nih kapitalisme yang udah jalan ini, bagaimana memperbaikinya agar dia lebih user friendly, lebih just, lebih law abiding. Ini kan masalahnya nggak ada yang law abiding ya. Rule base nggak ada. Di sini rule base-nya apa? Jadi ini autocratic legalism namanya. Kalau B. Fitri bilang nih autocratic legalism karena dia menggunakan hukum itu untuk mempertahankan kekuasaan. Itu yang terjadi di Indonesia. Ya. Prof, kalau misalnya kita lihat keadaan seperti sekarang ini yang tadi Prof sampaikan, serangan bertubi-tubi Amerika kemudian juga dibalas oleh Iran, ini kita tidak bisa berharap dari pernyataan-pernyataan Trump bahwa akan ada perdamaian nanti yang disepakati oleh Iran. Untuk Amerika is zero sum. You either take my system or you perish, gitu loh. Jadi dia gold, glory, and power itu pegangan. Jadi kalau kamu nggak mengambil sistem kami, kamu wajib atau berhak untuk saya hancurkan. Jadi dia memaksakan ya? Ya, memaksakan. Sekarang masalahnya Iran sanggup nggak? Nah, kalau kita bilang geography is destiny, mungkin itu membantu. Tapi secara segala macam dirusak oleh mereka kan. Kita yang nggak bisa prediksi adalah Israel akan menjatuhkan bom nuklir nggak? Mungkin Amerika enggak, tapi Israel karena dia a nuclear power. Dan dia kalau Amerika mundur, seperti di Vietnam dia tiba-tiba mundur menjelang election nanti setelah September ya. Jadi kita masih punya 3 bulan nih dalam artian mau apa nih Donald Trump. Lalu Israel bertindak. Dan itu kemungkinan besar bisa dilakukan ya, karena Israel ini kan negara yang betul-betul apa ya? Dia setan kalau saya bilang. Setan ya. Ya, kita bisa lihat apa yang dia lakukan di Palestina, di Gaza, dan apa yang dilakukan di Lebanon sekarang, Prof ya. Itu jadi kita harus mempercerdas bangsa kita, rakyat kita, bahwa Zionis ini berbahaya. Jangan sampai pemerintah kita terkecoh karena keinginan akan uang mereka, menjadikan itu solusi dari bangsa. Apalagi masuk dalam BOP bersama-sama dengan Israel. Susah. Menurut Prof Susi itu langkah yang kontraproduktif ya? Kan artinya dia bersama-sama dengan sebuah negara yang dia tidak punya hubungan diplomatik. Jadi dia harus segera mengadakan hubungan diplomatik. Itu kan semacam jebakan ya? Jebakan. Dan seperti tadi Prof Susi katakan bahwa Israel ini adalah negara setan yang seharusnya dijauhi ya? Harusnya. Kalau secara humaniter kita bisa paham agama Yahudi, karena agama Yahudi belum tentu dia Zionis. Zionis, beda. Nah, Zionisnya itu yang harus kita hati-hati, karena dia yang menggerakkan Israel Raya sebagai cita-cita. Dan itu berarti kalau kita membiarkan itu berarti kita mendukung imperialisme ya? Bukan hanya itu. Sumber daya alam kita akan dijarah oleh mereka demi menjalankan Israel Raya kan, untuk berperang kan perlu uang. Mereka dapat dari mana? Kita aja menganggap, oh nanti Rothschild akan kasih uang, ini itu. Padahal mereka yang akan menjarah kita. Nah ini yang susah banget sih. Untuk menerbitkan rasa dignity kita ya. Martabat kita dipertahankan bagaimana kalau semua
diporak-porandakan, dikoyak setengah mati hanya untuk mengambil emas, mengambil segala macam yang ada di bumi pertiwi ya. Saya angkat tangan, saya seorang diri, tapi saya berusaha untuk mencerdaskan bangsa melalui macam-macam forum seperti ini, Pak Abraham. Maka saya terima kasih banyak dikasih waktu untuk menjelaskan. Oke, Prof. Susi, ada nggak yang Prof. Susi mau sampaikan yang menjadi pelajaran berharga bagi kita? Kembali kepada kata-kata saya, semua narasumber, LPDP maupun pemerintah maupun media, harus mencerdaskan bangsa bahwa kita tidak menghadapi satu musuh yang mudah ditanggulangi. Lalu kita mempunyai sistem yang diterapkan tanpa rambu-rambu yang diharuskan dalam aksiom itu. Misalnya kita memilih kapitalisme, oke, boleh Anda pilih kapitalisme, tapi apa rambunya yang Anda anut? Karena itu akan menghancurkan dan memporak-porandakan, mengkoyak bangsa ini. Dan itu artinya disintegrasi. Selesai Indonesia. Jadi ini yang harus diwaspadai, Prof. Ya? Ya, betul. Luar biasa, Prof. Susi. Mudah-mudahan apa yang Prof. Susi sampaikan ini mencerahkan kita semua, mengedukasi kita semua, dan menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Insya Allah. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.